Cahaya sebelum perjalanan agung. Di tengah hamparan padang pasir Hijaz yang sunyi, di antara bintang-bintang yang bergantung rendah pada malam Mekah yang pekat, ada sebuah sejarah yang tak pernah pudar dari ingatan umat manusia. Sejarah yang tak hanya mengguncang langit dan bumi, tetapi juga membuka tabir-tabir rahasia antara alam dunia dan alam ketuhanan. Kisah itu adalah Isra dan Mi'raj, perjalanan agung Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik menembus langit demi langit hingga ke Sidratul Muntaha. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, bukan pula sekadar perjalanan spiritual. Ia adalah momentum pemuliaan, sebuah deklarasi langit bahwa Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang pembawa risalah, tetapi pemimpin para nabi, penerima amanah tertinggi, dan manusia pilihan yang ditinggikan derajatnya lebih dari makhluk apapun yang pernah menghirup nafas di muka bumi. Tetapi kisah ini tidak berdiri sendiri. Ia lahir dari rangkaian panjang ujian yang mencekik, kesedihan yang menghimpit dada Rasulullah, dan masa-masa paling gelap dalam dakwah beliau. Untuk memahami Isra Mi'raj, kita harus masuk ke dalam suasana yang melahirkan peristiwa tersebut. Kita harus kembali ke masa yang disebut oleh sejarah sebagai A'am al-Huzn, tahun kesedihan. Awal kegelapan yang melingkupi Mekah. Rasulullah SAW pada usia 49 sampai 50 tahun menghadapi ujian bertubi-tubi. Dalam rentang waktu yang dekat, dua orang terpenting dalam hidup beliau berpulang. Abu Thalib, pelindung fisik dan sosial beliau, lalu Khadijah binti Khuwailid, kekasih hati, peneguh iman, penenang jiwa, serta pendukung dakwah yang tidak tergantikan. Kematian kedua sosok itu menghantam Rasulullah dari dua sisi. Hilangnya perlindungan politik sehingga Quraisy berani bertindak lebih kasar, dan hilangnya kekuatan emosional sehingga malam-malam Rasulullah terasa lebih panjang dan hening. Kaum Quraisy makin brutal. Mereka menghina, menertawakan, bahkan menyakiti Rasulullah. Jika dulu mereka menahan diri karena Abu Thalib, kini mereka bergerak tanpa batas. Dalam kondisi itu, beliau tetap berdakwah, tetap teguh, tetapi kesedihan tidak pernah betul-betul meninggalkan beliau. Perjalanan ke Taif, harapan yang menjadi luka. Dalam upaya mencari tempat dakwah yang lebih aman dan lebih terbuka, Rasulullah pergi ke Taif, kota subur di dataran tinggi yang dihuni Bani Thaqif. Beliau berharap dapat perlindungan atau setidaknya telinga yang mau mendengar. Namun Taif justru menghadiahi beliau penghinaan yang tak kalah pedih. Para pemuka Taif tidak hanya menolak dakwah Rasulullah, tetapi memerintahkan penjaga dan budak-budak untuk mengusir beliau dengan lemparan batu. Kaki Rasulullah berdarah, tubuh beliau memar, dan penghinaan itu memanjang dari gang ke gang hingga beliau keluar kota. Baru kita berlindung di kebun anggur kepunyaan Utbah dan Syaibah, malaikat penjaga gunung turun menawarkan bantahan keras terhadap Taif. Tetapi Rasulullah menolak, karena beliau tidak diutus untuk menghukum, melainkan mengajak kepada kasih sayang. Aku berharap dari sulbi mereka akan lahir generasi yang menyembah Allah. Taif meninggalkan luka di tubuh, tetapi lebih dalam lagi di hati. Kembalinya Rasulullah ke Mekah dengan perlindungan non-muslim. Ketika hendak memasuki Mekah, beliau tidak memiliki pelindung. Kota itu telah menjadi semakin berbahaya. Akhirnya, beliau masuk melalui perlindungan Mut'im bin Adi, seorang musyrik bermartabat yang menghargai kehormatan universal. Bagi Rasulullah, ini menjadi penanda betapa kerasnya kondisi dakwah. Cahaya sebelum fajar. Di tengah tekanan itu, Rasulullah tetap sholat, bermunajat, dan menyandarkan segalanya kepada Allah. Dan seperti janjinya, setelah kesulitan akan datang kemudahan. Setelah gelap akan muncul cahaya. Isra Mi'raj adalah cahaya itu. Namun perjalanan ini tidak datang tiba-tiba. Ia adalah jawaban atas doa-doa yang naik dari dada penuh luka, dari sujud-sujud yang basah oleh air mata, dari hati seorang yang dicintai Allah melebihi makhluk manapun yang pernah menghirup nafas di muka bumi. Sebelum Isra, momen di rumah Ummu Hani.
Riwayat menyebutkan bahwa pada malam terjadinya Isra, Rasulullah berada di rumah Ummu Hani, putri Abu Talib. Beliau tidur di sana atau dalam sebagian riwayat, beliau sedang berada di dekat Ka'bah dalam keadaan setengah tidur. Malam itu tampak seperti malam biasa bagi penduduk Mekah, tetapi tidak bagi langit. Di langit para malaikat sudah bersiap. Jibril, pemimpin para malaikat, menerima perintah langsung dari Rabbul Alami. Perintah yang tidak pernah diberikan untuk manusia manapun sebelumnya. Membawa Muhammad, manusia pilihan dalam perjalanan menembus batas alam. Pembersihan dada, penyucian untuk perjalanan agung. Saat Rasulullah dalam keadaan antara tidur dan terjaga, Jibril turun bersama sejumlah malaikat. Di antara mereka ada yang membawa bejana emas berisi air zam-zam. Mereka membelah dada Rasulullah, bukan dengan rasa sakit, tetapi dengan kelembutan ilahi. Dari dalam dada beliau dikeluarkan sesuatu yang digambarkan sebagai sebutir gumpalan hitam, simbol dari bisikan atau potensi buruk manusia yang tidak pantas menemani perjalanan langit. Dada Rasulullah dicuci dengan air zam-zam, lalu ditutup kembali hingga tidak tampak bekas apapun. Ini bukan kali pertama dada Rasulullah dibelah. Ketika beliau masih kecil, 2 malaikat pernah melakukan hal yang sama. Tetapi pembersihan kali ini berbeda. Ini adalah persiapan terakhir. Persiapan untuk perjalanan yang bahkan para malaikat pun terpesona memikirkannya. Datangnya Buraq. Setelah penyucian itu, Jibril membawa Buraq, makhluk putih bercahaya, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari bagal, dengan langkah sepanjang mata memandang. Buraq bukan makhluk sembarangan. Ia telah disiapkan menjadi tunggangan para nabi. Namun malam itu, ia akan membawa penunggang termulia yang pernah diciptakan Allah. Ketika Rasulullah mendekat, Buraq bergetar. Jibril berkata bahwa yang mendekat adalah Muhammad, manusia paling mulia. Mendengar itu, Buraq tenang kembali. Dan disinilah perjalanan sejarah itu dimulai. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Malam di Mekah itu tampak biasa bagi para penduduknya. Orang-orang masih sibuk dengan urusan mereka, sebagian sudah kembali ke rumah, sebagian masih duduk berbicara di depan pintu-pintu rumah dari tanah liat. Angin urun yang dingin menyelinap masuk ke celah-celah kota yang seolah tak pernah benar-benar tidur. Namun tak seorang pun di bumi tahu bahwa malam itu langit sedang membuka sebuah gerbang besar. Gerbang yang bahkan para malaikat pun jarang mengalaminya. Perjalanan antara bumi dan langit dalam satu rangkaian perintah ilahi. Rasulullah keluar dari Masjidil Haram. Setelah dada beliau dibersihkan dengan zam-zam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan bimbingan Jibril menuju area Masjidil Haram. Malam itu hening, tetapi hening yang penuh rahasia. Bukan hening biasa yang menyergap Mekah saat penduduknya lelap, melainkan hening yang seolah menunggu sesuatu yang begitu besar terjadi. Tiba-tiba Buraq muncul. Makhluk bercahaya dengan kulit putih yang berkilau. Wajahnya memancarkan cahaya lembut, matanya tajam namun tenang. Seperti gabungan antara kecepatan kilat, keluasan angin, dan ketenangan malam. Ketika Rasulullah mendekat, Buraq bergetar. Jibril berkata, "Wahai Buraq, tenanglah. Demi Allah, tidak pernah ada makhluk yang lebih mulia darinya menunggangimu." Mendengar itu, Buraq tunduk hormat, seolah paham bahwa malam itu ia akan menjadi saksi dari perjalanan agung yang kelak menghiasi ayat-ayat Al-Quran. Naiknya Rasulullah ke punggung Buraq. Rasulullah meletakkan kaki beliau di pijakan kecil di sisi tubuh Buraq. Makhluk itu menyesuaikan tubuhnya dengan sangat lembut, menunjukkan penghormatan yang hanya diberikan kepada seorang kekasih Allah. Ketika Rasulullah sudah duduk, Jibril berdiri di sisi kanan beliau, bagaikan penjaga sekaligus penuntun. Kemudian Buraq mulai bergerak. Dan gerakan itu bukan seperti gerakan makhluk bumi. Langkah pertama saja telah membuat bumi terasa seperti bergeser di bawahnya. Begitu cepat, begitu ringan, tetapi begitu stabil. Rasulullah tidak merasakan goncangan, seolah ia duduk di atas sayap yang mengayun lembut. Riwayat menyebutkan bahwa setiap langkah Buraq mencapai sejauh mata memandang. Dengan kecepatan seperti itu, perjalanan melintasi gurun,
lembah dan bukit hanya seperti lewatnya angin. Namun perjalanan ini bukan sekedar perjalanan lintasan tanah. Ada banyak perhentian, banyak peristiwa, dan banyak tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada Rasulullah sebelum tiba di Al-Aqsa. Perhentian pertama, kota Yasrib atau Madinah. Dalam perjalanan itu, Buraq berhenti di sebuah tempat yang pada saat itu masih bernama Yasrib. Sebuah oasis dengan pohon kurma yang anggun dan tanah yang jauh lebih subur dibanding Mekah. Jibril berkata, "Turunlah wahai Muhammad, ini adalah negeri hijrahmu kelak." Rasulullah turun dan melakukan sholat 2 rakaat di sana. Hembusan angin Madinah seolah memeluk beliau dengan kelembutan. Tanahnya memancarkan ketenangan seperti tempat yang lama merindukan kehadiran Nabi akhir zaman. Pada saat itu Rasulullah belum tahu bahwa kota ini kelak akan menjadi pusat peradaban Islam. Bahwa para sahabat Ansyar akan mengorbankan hidup, harta, dan jiwa demi melindungi beliau. Bahwa dari tanah inilah cahaya Islam menyebar ke seluruh dunia. Tetapi malam itu, beliau merasakan sesuatu, ketentraman yang belum pernah beliau temukan di tempat lain. Pemberhentian kedua, Bukit Tur, Sinai. Buraq kembali melaju, dan dalam sekejap mereka sampai ke sebuah bukit yang tinggi, anggun, sekaligus penuh sejarah. Tanah yang dulu menjadi tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dan berbicara langsung dengan Allah. Jibril berkata, "Inilah Tur, tempat di mana Allah berbicara kepada Musa. Turunlah dan sholatlah." Rasulullah turun mendirikan sholat 2 rakaat dan merasakan keagungan yang tersimpan dalam setiap inci tanah itu. Di sana ada jejak para nabi, ada ayat-ayat sejarah, dan ada pancaran spiritual yang begitu kuat. Pemberhentian ketiga, Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Buraq kembali membawa beliau melewati gurun, hingga berhenti di sebuah tempat yang damai. Di sana ada aroma dedaunan, pohon zaitun, dan keteduhan yang khas. Jibril berkata, "Inilah tempat kelahiran Isa putra Maryam." Rasulullah turun dan kembali sholat 2 rakaat. Tidak ada tempat yang dipilih secara kebetulan. Setiap pemberhentian adalah pengingat bahwa Rasulullah adalah penerus risalah para nabi sebelumnya. Bahwa risalah beliau adalah puncak, penyempurna, dan penutup dari semua risalah. Pemberhentian keempat, negeri para nabi. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah juga berhenti di tempat yang menjadi lokasi dakwah Nabi Lut, dan suatu lokasi yang tanahnya mengisyaratkan kebinasaan kaum yang membangkang. Rasulullah melihat bekas-bekas kehancuran itu dan merenungi kebesaran Allah dalam menghukum kaum dolim dan menyelamatkan hamba-hambanya yang beriman. Tiba di Masjidil Aqsa. Akhirnya, Buraq berhenti di dataran tinggi Baitul Maqdis. Di sana berdiri bangunan mulia yang dikenal umat terdahulu, Masjid Para Nabi, tempat berkumpulnya risalah-risalah ilahi sepanjang sejarah manusia. Rasulullah turun dari Buraq, dan saat itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Di dalam masjid, seluruh para nabi yang pernah diutus ke bumi hadir. Ibrahim, Musa, Isa, Adam, Nuh, Yusuf, Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Idris, Harun, dan banyak lagi. Mereka tidak bersuara. Mereka menunggu seseorang, menunggu manusia yang dijanjikan Allah akan menjadi pemimpin mereka. Lalu Jibril berkata, "Wahai Muhammad, majulah engkau. Engkaulah imam para nabi pada malam ini." Rasulullah melangkah ke depan. Dan pada malam itu, beliau menjadi imam bagi seluruh nabi yang pernah Allah utus kepada manusia. Peristiwa ini bukan hanya simbol, tetapi deklarasi langit. Muhammad adalah penutup para nabi, Muhammad adalah pemimpin para nabi, Muhammad adalah manusia termulia di antara seluruh makhluk. Salat itu adalah penetapan kemuliaan, penegasan bahwa risalah beliau bukan sekedar kelanjutan, tetapi puncak dari cahaya kenabian. Deskripsi salat para nabi. Bayangkan sebuah jamaah yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada setelahnya. Di saf pertama berdiri Ibrahim, Musa, dan Isa. Di antara para nabi itu terpancar wajah-wajah penuh cahaya, sebagian wajah tenang,
Sebagian bekas-bekas kesusahan dakwah terlihat jelas. Musa berdiri tegak dengan pengaruhnya yang kuat. Isa berdiri dengan ketenangan yang lembut seperti sinar fajar. Ibrahim berdiri dengan ketenangan ketauhidan yang memancar dari sorot matanya. Dan Muhammad SAW menjadi imam mereka semua. Masjidil Aqsa malam itu dipenuhi cahaya malaikat. Setiap inci ruang mengeluarkan sinar yang tidak pernah dilihat oleh manusia biasa. Langit terhubung dengan bumi. Para malaikat berjajar dari gerbang langit hingga ke halaman masjid. Masjid itu menjadi pusat semesta. Setelah sholat, dibawanya 2 gelas. Setelah sholat selesai, Jibril membawa 2 bejana. 1 berisi susu, 1 berisi khomer. Jibril menyodorkannya kepada Rasulullah dan berkata, "Pilih salah satu." Rasulullah memilih susu. Jibril tersenyum dan berkata, "Engkau telah memilih fitrah. Seandainya engkau memilih khomer, niscaya umatmu akan sesat. Ini bukan sekadar pilihan minuman. Ini adalah simbol. Susu melambangkan kesucian, fitrah, kesederhanaan dan kebenaran. Khomer melambangkan penyimpangan, pemuasan hawa nafsu, dan keburukan. Pilihan Rasulullah menjadi rahmat bagi seluruh umatnya." Gerbang Mi'raj dibuka. Setelah peristiwa agung itu, Jibril berkata, "Dari sini kita akan naik." Rasulullah menatap ke langit, dan beliau melihat sesuatu yang belum pernah dilihat manusia manapun. Sebuah cahaya membentang, membentuk semacam tangga atau jalur cahaya yang tegak lurus menembus langit. Itulah Mi'raj, jalan khusus untuk naik ke langit. Perjalanan dari bumi ke langit ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan menembus dimensi, melintasi batas alam, melampaui ruang dan waktu. Bahkan para malaikat memiliki batas tertentu, tetapi Rasulullah akan dibawa jauh melebihi batas makhluk apapun. Dan disinilah perjalanan Mi'raj akan dimulai. Nabi Muhammad SAW dan Jibril mendaki. Ketika Rasulullah SAW naik bersama Jibril, bumi mengecil di bawah mereka, seperti titik kecil dalam lautan kegelapan malam. Bintang-bintang tampak seperti lampu kecil yang memberi salam saat Rasulullah melewatinya. Di tengah pendakian itu, Jibril memandang Rasulullah dan berkata, "Tidak ada seorang manusia pun yang diizinkan Allah melihat apa yang akan kau lihat malam ini." Rasulullah mengangguk, meski dalam hatinya bergetar dengan kekaguman terhadap kebesaran Allah. Langit pertama, Nabi Adam AS. Ketika mereka mencapai gerbang langit pertama, Jibril mengetuk dengan salam, "Assalamualaikum pembuka langit." Suara dari dalam menjawab, "Siapakah engkau?" Atu Jibril. "Siapa yang bersamamu?" Muhammad SAW. "Apakah beliau telah diutus?" "Ya, beliau telah diutus." Gerbang langit pun terbuka, dan cahaya menyilaukan menyambut mereka. Di dalamnya berdiri seorang lelaki besar. Wajahnya penuh perdamaian dengan sorot mata yang amat lembut, seolah memandang seorang ayah kepada anak-anaknya. Dialah Nabi Adam AS, manusia pertama, bapak dari seluruh umat manusia. Ketika beliau melihat Rasulullah, ia tersenyum dengan kebahagiaan luar biasa. "Selamat datang, wahai anakku yang saleh, wahai Nabi yang mulia." Rasulullah membalas salamnya. Dan Jibril menjelaskan bahwa para arwah manusia diperlihatkan kepada Nabi Adam. Yang kanan adalah calon penghuni surga, wajahnya bercahaya terang. Yang kiri adalah calon penghuni neraka, wajahnya kusam dan penuh kesedihan. Adam AS terus menangis saat melihat arwah yang celaka, dan tersenyum saat melihat yang berbahagia. Ini adalah pelajaran pertama Rasulullah SAW dalam Mi'raj. Hakikat manusia dan akhir perjalanan hidupnya. Namun, perjalanan tidak berhenti di sini. Langit kedua, pintu cahaya yang lebih terang. Setelah selesai bertemu dengan Nabi Adam AS, Rasulullah SAW dan Jibril melanjutkan perjalanan menuju langit kedua. Saat mereka naik, Rasulullah merasakan suasana yang berbeda.
Angin terasa lebih lembut, cahaya lebih tenang, dan aroma yang tidak dikenal di bumi memenuhi ruang di sekitar mereka. Aroma yang menenangkan hati dan membersihkan pikiran. Ketika tiba di depan pintu langit kedua, Jibril AS kembali memberi salam. Assalamualaikum, penjaga langit kedua. Suara besar namun lembut datang dari balik cahaya. Siapa engkau? Aku Jibril. Dan siapa yang bersamamu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau telah diutus? Iya, beliau telah diutus. Pintu pun terbuka dan cahaya emas lembut tumpah seperti air yang mengalir turun dari surga. Di dalamnya tampak dua sosok mulia berdiri berdampingan. Wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama dan mata mereka memancarkan kebaikan yang begitu jernih. Mereka adalah Nabi Isa AS dan Nabi Yahya AS. Keduanya mendekati Rasulullah dengan senyum yang tak terlupakan. Nabi Isa berkata, "Selamat datang wahai saudara yang soleh dan Nabi yang benar." Nabi Yahya menyambut dengan, Kedatanganmu membawa keberkahan wahai Nabi akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalas salam mereka dengan penuh hormat. Di langit kedua ini, Rasulullah menyaksikan para malaikat yang pekerjaannya adalah mendoakan orang-orang beriman. Suara doa mereka mengalir seperti lantunan air sungai, bersih dan merdu seolah tidak pernah berhenti. Jibril alaihissalam berkata, "Disinilah doa-doa para hamba yang tulus dipertemukan sebelum diangkat ke hadapan Allah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat satu hal yang sangat lembut. Doa orang tua untuk anaknya naik sebagai cahaya putih paling bersih. Doa anak untuk orang tuanya naik sebagai cahaya biru tenang. Doa orang asing untuk orang lain naik sebagai cahaya emas yang berkilau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum melihat betapa besar kasih sayang Allah terhadap manusia. Perjalanan dilanjutkan. Langit ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika mereka naik dan mencapai langit ketiga, suasana berubah drastis. Cahaya di sini lebih indah, seakan seluruh langit dipenuhi kilauan permata. Aroma buah-buahan surga memenuhi udara, membuat setiap helaan nafas terasa sejuk dan menenangkan. Jibril mengetuk pintu lagi dengan dialog yang sama. Setelah pintu dibuka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang lelaki berdiri dengan ketampanan yang begitu luar biasa hingga membuat seluruh langit seperti memantulkan cahaya darinya. Dialah Nabi Yusuf alaihissalam. Jibril berkata, "Inilah Yusuf yang telah Allah beri setengah dari seluruh keindahan dunia." Yusuf alaihissalam mendekat, tersenyum hangat. "Selamat datang, wahai saudara yang mulia, wahai Nabi yang terjaga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membalas salamnya. Di langit ini, Rasulullah melihat para malaikat yang bertugas menjaga keindahan dan keseimbangan alam. Mereka mengatur musim, angin, pertumbuhan tanaman, hingga harmoni warna di bumi. Rasulullah bertanya, "Apakah ini semua bagian dari rahmat Allah?" Jibril menjawab, "Betul wahai Muhammad, tidak ada keindahan di bumi kecuali pantulan kecil dari keindahan langit." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Yusuf lama sekali, bukan karena ketampanannya, tetapi karena ia melihat dalam diri Yusuf sebuah keteguhan iman setelah melalui cobaan besar. Perjalanan dilanjutkan. Langit keempat, Nabi Idris alaihissalam. Naiklah mereka ke langit keempat. Cahaya di sini lebih putih dan lebih tebal, seperti kabut cahaya yang menyelimuti segala sesuatu. Suasana sangat tenang, seperti dunia berhenti berputar. Setelah dialog pintu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk dan melihat sosok Nabi yang wajahnya penuh wibawa dan ketenangan. Dialah Nabi Idris alaihissalam, seorang Nabi yang diangkat Allah ke tempat yang tinggi. Idris alaihissalam berkata, "Selamat datang wahai Nabi yang mulia." Rasulullah membalas salamnya. Di langit ini, Rasulullah melihat para malaikat pencatat amal, lebih banyak, lebih besar, dan lebih peka. Lembaran catatan amal manusia yang disimpan para malaikat terlihat seperti cahaya. Amal baik seperti bintang yang menyala.
Amal buruk seperti asap gelap yang berat. Rasulullah melihat ada satu malaikat yang menangis perlahan. Beliau bertanya, "Wahai Jibril, mengapa malaikat itu menangis?" Jibril menjawab, "Karena ia baru saja mencatat seseorang yang menyesali dosanya, lalu bertaubat. Ia menangis karena gembira melihat seorang hamba kembali kepada Allah." Rasulullah ikut terharu. Beliau sadar bahwa rahmat Allah begitu dekat dengan mereka yang bertaubat. Langit kelima, Nabi Harun AS. Langit kelima dipenuhi cahaya kehijauan yang menenangkan. Disinilah terdapat Nabi Harun AS, saudara Nabi Musa. Seorang nabi yang dicintai kaumnya karena kelembutan hatinya. Ketika Rasulullah SAW tiba, Harun AS tersenyum luas. "Selamat datang, wahai saudara yang mulia." Beliau berdialog panjang tentang kepemimpinan, ujian umat, dan tanggung jawab dakwah. Rasulullah mendengarkan dengan penuh perhatian. Di langit ini pula terlihat malaikat yang bertugas menyebarkan ketenangan ke hati manusia, terutama pada orang yang sedang gelisah, orang yang sedang berduka, orang yang kehilangan arah. Jibril berkata, "Setiap ketenangan yang engkau rasakan ketika kau berdoa, itu berasal dari sini." Rasulullah SAW mengangguk, semakin memahami betapa luasnya rahmat Allah. Langit keenam, Nabi Musa AS. Perjalanan menuju langit keenam membawa perubahan suasana yang begitu kuat. Jika langit kelima dipenuhi aura kelembutan, maka langit keenam terasa lebih berat, penuh wibawa, dan menggetarkan. Cahaya di sini bukan cahaya lembut, melainkan cahaya yang menggugah jiwa. Seolah setiap sinarnya mengingatkan manusia akan kekuasaan Allah dan dahsyatnya pertanggungjawaban akhirat. Ketika tiba di pintu langit keenam, Jibril kembali memberi salam. Setelah pintu dibuka, Rasulullah SAW melangkah masuk. Di tengah cahaya yang kuat, berdiri seorang nabi besar, tegap, berwibawa, dan penuh semangat. Nabi Musa AS. Wajah Musa memancarkan kekuatan seorang pemimpin yang pernah menantang Fir'aun, namun di balik ketegasannya, ada kesedihan mendalam seolah memikul duka umat yang pernah mengkhianati ajarannya. Ketika melihat Rasulullah SAW, Musa AS berjalan mendekat dengan langkah cepat, seolah tak sabar untuk bertemu beliau. Ia langsung memeluk Rasulullah dan berkata dengan suara yang bergetar, "Selamat datang, wahai saudara yang saleh, wahai Nabi yang mulia, wahai pembawa umat terbesar." Rasulullah SAW tersenyum lembut dan membalas salamnya. Namun Musa AS memandang Rasulullah dengan mata yang penuh rasa ingin tahu, kagum, sekaligus sedih. Seolah ia tahu sesuatu yang belum terjadi. Dialog panjang Nabi Musa dan Rasulullah SAW. Di langit keenam ini, Rasulullah SAW berdialog sangat panjang dengan Nabi Musa. Dialog ini begitu mendalam, sehingga menjadi bagian emosional yang paling kuat sebelum perjumpaan Rasulullah dengan Allah. Musa berkata, "Umatmu akan menjadi umat terbesar. Umatmu akan diuji paling keras. Tapi umatmu lah yang paling dicintai Allah." Rasulullah mendengarkan dengan penuh takzim. Lalu Musa AS berkata lagi dengan suara serak, "Aku dulu punya umat besar, tapi banyak dari mereka yang membangkang. Engkau, wahai Muhammad, engkau akan menghadapi hal yang sama. Tapi jangan bersedih, karena umatmu memiliki hati yang lembut." Rasulullah menjawab, "Aku hanya berharap mereka berada dalam ampunan Allah." Musa tersenyum. Namun, ketika Rasulullah mulai melangkah pergi, Musa AS menangis. Air matanya jatuh deras. Rasulullah bertanya, "Wahai Musa, apa yang membuatmu menangis?" Musa menjawab, "Aku menangis karena pemimpin yang diutus setelahku, engkau,
akan memiliki umat yang lebih banyak masuk surga daripada umatku. Itulah bukti betapa besar cinta seorang nabi kepada kaumnya, dan betapa lembut hati Musa, meski ia dikenal tegas. Malaikat di langit ke-6. Di langit ke-6, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat-malaikat besar yang bertugas mengatur azab dan hukuman bagi para pelaku maksiat. Bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menegakkan keadilan Allah. Tampak sungai cahaya besar yang mengalir, tempat amal buruk manusia dibersihkan jika mereka bertaubat. Cahaya hitam yang masuk ke sungai berubah menjadi cahaya putih ketika keluar. Jibril berkata, "Inilah rahmat Allah bagi mereka yang kembali kepadanya sebelum terlambat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa haru, semakin menyadari betapa luas kasih sayang Allah. Perjalanan pun dilanjutkan. Langit ke-7. Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika menuju langit ke-7, cahaya menjadi semakin kuat, namun juga semakin lembut. Rasanya seperti memasuki dunia yang benar-benar berbeda dari langit sebelumnya. Gerbang langit ke-7, pintu cahaya terbesar, terbuka setelah Jibril memberi salam. Dan di sana, berdiri sosok yang wajahnya bersinar lebih terang dari bintang manapun. Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berdiri bersandar di Baitul Ma'mur, sebuah tempat suci di langit yang posisinya tepat di atas Ka'bah di bumi. Setiap hari 70.000 malaikat masuk untuk beribadah, dan tidak satu pun dari mereka kembali. Ibrahim alaihi salam tersenyum luas ketika melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Selamat datang wahai anakku, wahai penerus risalahku, wahai pemimpin umat terbaik." Rasulullah menjawab dengan penuh hormat. Sebab Ibrahim adalah leluhur langsung beliau melalui jalur Ismail alaihi salam. Ibrahim alaihi salam memandang Rasulullah dengan penuh kebapakan, penuh cinta, penuh bangga. Ia memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Sampaikan salamku kepada umatmu. Katakan bahwa surga itu sangat indah. Tanahnya subur, namun masih kosong. Perbanyaklah menanam pohon di dalamnya." Rasulullah bertanya, "Dengan apa menanamnya?" Ibrahim alaihi salam menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangguk, memahami pesan besar itu. Baitul Ma'mur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melihat Baitul Ma'mur, bangunan agung yang diawasi malaikat, tempat ibadah di langit. Jibril berkata, "Jika Ka'bah adalah rumah ibadah di bumi, maka Baitul Ma'mur adalah rumah ibadah di langit." Setiap hari 70.000 malaikat masuk untuk bersujud kepada Allah dan tidak pernah kembali. Rasulullah merasa kecil di hadapan kebesaran ini, namun juga terharu bahwa Allah mengizinkan beliau melihatnya. Menuju Sidratul Muntaha. Setelah pertemuan agung dengan Ibrahim alaihi salam, perjalanan berlanjut menuju titik tertinggi yang tidak pernah dicapai makhluk manapun. Sidratul Muntaha. Sebuah pohon besar yang akarnya mengikat langit dan cabangnya menjulang menembus keberadaan yang tidak tertangkap oleh waktu dan ruang. Daunnya seperti telinga gajah, buahnya seperti kendi besar. Cahayanya bukan cahaya, tapi sesuatu yang tidak dapat digambarkan oleh kata-kata. Di sekitar Sidratul Muntaha, warna-warna cahaya berubah, tidak seperti warna yang dikenali manusia. Bukan merah, bukan biru, bukan emas, melainkan sesuatu yang hanya bisa dilihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu. Perjalanan ini memasuki tahap yang tidak bisa ditemani oleh siapapun, bahkan Jibril. Jibril berhenti. Wajahnya tiba-tiba berubah serius, hampir seperti ketakutan. Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau berhenti, wahai Jibril?"
Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sampai sini batasku. Jika aku melangkah satu langkah saja, aku akan terbakar." Disinilah titik paling agung dari seluruh perjalanan Mi'raj akan dimulai. Puncak perjalanan, Sidratul Muntaha. Udara langit ketujuh terasa berbeda. Ia seperti dipenuhi jutaan partikel cahaya halus yang bergetar lembut, seolah memancarkan kehidupan dari setiap arah. Tidak ada angin, tidak ada gelombang udara seperti di bumi. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan aliran energi yang mengalun seperti zikir tanpa henti. Malaikat-malaikat berdiri berjajar di kanan kiri jalan cahaya yang terbentang menuju Sidratul Muntaha. Mereka menundukkan kepala, bukan karena rendah diri, tetapi karena hormat yang tak terhingga kepada tamu agung yang melintasi alam mereka. Jibril berjalan di samping Rasulullah, namun cara jalannya bukan seperti di bumi, kakinya tidak menyentuh permukaan. Ia seperti mengalir. Sayap-sayapnya memantulkan cahaya yang tak pernah dilihat di dunia. Suara tasbih memenuhi langit, tetapi tidak ada satupun yang terdengar sebagai suara keras. Semuanya lewat hati. Rasulullah hampir merasa seakan setiap partikel cahaya itu sedang bertasbih. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dan tasbih itu meresap ke dalam dada beliau, membuat hatinya dipenuhi kedamaian yang tidak pernah dirasakan manusia. Sidratul Muntaha, pohon batas semesta. Ketika Rasulullah menatap Sidratul Muntaha dari dekat, pandangan beliau terhenti. Itu bukan pohon seperti pohon di bumi. Ia adalah sumber cahaya, sumber keindahan, dan sumber rahasia. Tangkainya tegak menjulang melampaui cakrawala langit. Akar-akarnya tidak tertanam di tanah. Ia tertanam dalam cahaya ilahi. Daun-daunnya, ketika Rasulullah melihat satu daun, ia melihat seluruh sejarah dunia, seluruh masa depan, rahasia kehidupan, rahasia alam akhirat. Namun setiap kali beliau mengalihkan pandangan, daun itu berubah. Warnanya berkilau emas, lalu menjadi perak, lalu menjadi warna yang tak mampu dijelaskan, lalu menjadi cahaya yang berdenyut seperti hidup, bunga-bunganya. Masjidil Haram terasa seperti butiran pasir dibandingkan bunga-bunga Sidratul Muntaha. Bunga itu meledak cahaya setiap kali terbuka, dan setiap ledakan cahaya itu mengeluarkan suara tasbih halus yang meresap jauh ke lubuk jiwa. Buahnya sebesar kendi memancarkan cahaya berlapis-lapis. Setiap lapisan cahaya seperti bintang yang lahir dan padam dalam 1 detik. Setiap buah memancarkan keharuman yang membuat ruh seolah mengembang luas, melepaskan seluruh keletihan dunia. Jibril tidak mampu melangkah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril, pemimpin para malaikat, makhluk cahaya yang pernah mengangkat kota kaum Lut, kini berdiri gemetar. Sayapnya yang besar terangkat sedikit, seolah menahan sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap Jibril, terlihat kasih sayang dan kedekatan yang sudah terjalin sejak wahyu pertama. Rasulullah berkata lembut, "Wahai Jibril, apakah ini batas perjalananmu?" Jibril menundukkan diri sedalam-dalamnya, getaran halus mengalun dari tubuhnya. Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, inilah batas semua makhluk. Aku tidak mampu melangkah lebih dekat. Jika aku maju 1 jengkal saja, niscaya aku akan hancur oleh cahaya keagungan Allah." Dalam sejarah kosmik tidak ada makhluk yang berdiri sejauh ini selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril melanjutkan, "Engkau, wahai Muhammad, adalah yang paling dicintai oleh Allah. Engkau diizinkan melangkah. Tidak ada ruh selain engkau yang mampu berdiri di hadapan cahaya itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan getaran halus dalam dada. Ada keagungan pada momen ini, tetapi juga kerendahan hati. Ada kedekatan, tetapi juga ketundukan sempurna. Beliau memandang ke depan, ke arah cahaya yang memancar bagaikan ribuan matahari, namun tidak menyilaukan.
Demikianlah Jibril pemimpin para malaikat menunjukkan batas kemampuannya sebagai makhluk. Namun, Allah memberikan keistimewaan kepada Rasulullah SAW untuk terus melangkah menuju hadirat Allah, membuka hijab cahaya demi hijab cahaya untuk bertemu langsung dengan Allah Ta'ala. Langkah Nabi menuju hadirat Allah. Melepaskan diri dari sabat atau kurungan dunia, Nabi mulai melangkah. Setiap langkahnya tidak meninggalkan jejak. Setiap langkah seperti membawa beliau keluar dari dunia materi. Langkah pertama, seluruh suara alam terdiam, tasbih berhenti, suara malaikat sunyi, semesta seakan memberi ruang hanya untuk Nabi. Langkah kedua, tubuh beliau terasa seperti tidak bermasa, seolah ruh beliau dilepas dari segala ikatan dunia. Langkah ketiga, cahaya di depan semakin terang, namun tidak menyakitkan. Cahaya itu seperti memanggil, lembut, hangat, dan penuh cinta. Hijab cahaya terbuka satu persatu. Allah memiliki 70.000 hijab cahaya dan kegelapan, dan Rasulullah SAW diizinkan melintas melalui lapisan-lapisan hijab itu. Setiap hijab terbuka, dunia semakin jauh, tubuh semakin ringan, kesadaran semakin tinggi, dan jiwa semakin bersih. Pada suatu titik, Rasulullah merasa dekat dengan Allah lebih dari kedekatan yang dapat digambarkan kata. Momen terindah dalam sejarah makhluk, perjumpaan ilahi. Tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana Allah berbicara kepada Rasulullah, bukan dengan suara seperti manusia, tetapi dengan cara yang hanya dijelaskan oleh Al-Quran. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Rasulullah merasakan kedekatan yang luar biasa. Pada momen itu tidak ada malaikat, tidak ada langit, tidak ada dunia, tidak ada waktu. Hanya cinta, rahmat, dan kebesaran Allah. Dan dari kedekatan itulah Allah menetapkan syariat yang paling mulia, yaitu sholat. Perintah sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Versi naratif sangat panjang dan mendalam. Rasulullah SAW baru saja menerima wahyu agung yang belum pernah diberikan kepada nabi manapun sebelum beliau. Setelah panorama Sidratul Muntaha, setelah cahaya yang tak dapat digambarkan oleh pena atau lisan, setelah keheningan yang membuat seluruh semesta seolah menahan nafas, kini tiba saatnya kembali dari Mi'raj. Beliau turun dari hadirat Allah Ta'ala dengan membawa perintah pertama yang diberikan langsung tanpa perantara. Sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Di sekitar beliau masih terasa ketenangan yang tak pernah ada tandingannya. Suasana langit begitu berbeda dari bumi. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada suara dunia, hanya ketundukan dan keagungan yang tak terlukiskan. Ketika Rasulullah SAW mulai menuruni lapisan-lapisan langit, beliau mendekati langit ketujuh. Tempat sebelumnya memandang wajah yang bersinar lembut, penuh ketenangan. Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sebelum sempat memasuki langit ketujuh, ada sebuah figur berdiri seolah menunggu. Tubuhnya tinggi, kuat, penuh wibawa, dan tatapannya tajam namun penuh kasih. Itulah Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaan Musa alaihissalam. Sebagaimana ketika para nabi lain menyambut beliau sebelumnya, Musa memandang Rasulullah SAW dengan penuh penghormatan, tetapi juga dengan raut wajah yang seakan memendam sesuatu. Tanpa basa-basi, Musa bertanya, "Apa yang diperintahkan Allah kepada umatmu?" Rasulullah menjawab dengan tenang, "Sholat 50 waktu dalam sehari semalam." Begitu jawaban itu terdengar, Musa alaihissalam menghela napas panjang. Matanya memandang jauh ke bawah seolah melihat umat manusia di bumi dari kejauhan. Kemudian beliau memandang Rasulullah lagi. Kali ini dengan ekspresi keprihatinan yang mendalam. Pengalaman Musa alaihissalam. Musa berkata,
Wahai Muhammad, aku telah menguji Bani Israel. Aku mengenal umat manusia. Mereka tidak akan mampu. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan meremehkan, melainkan dengan pengalaman pahit yang panjang. Musa tahu bagaimana umat manusia mudah lupa, mudah lelah, dan cepat goyah. Rasulullah mendengarkan dengan penuh hormat. Musa melanjutkan, "Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan untuk umatmu." Keraguan Rasulullah. Rasulullah sempat terdiam. Beliau baru saja mendapatkan perintah itu langsung dari Allah Ta'ala, tanpa perantara Jibril, tanpa hijab. Beliau merasakan keagungan yang tidak bisa diungkapkan. Bagaimana beliau kembali meminta pengurangan. Tetapi Musa alaihissalam menatap dengan penuh keyakinan dan pengalaman. "Mintalah, umatmu tidak akan sanggup." Suara Musa adalah suara seorang nabi yang pernah memimpin umat sulit, keras kepala, dan sering membangkang. Ia berbicara bukan hanya berdasarkan perasaan, melainkan berdasarkan ujian panjang dalam dakwahnya. Rasulullah akhirnya mengangguk dan kembali naik. Permohonan pertama. Rasulullah kembali naik menuju tempat yang beliau datangi sebelumnya. Beliau memohon keringanan untuk umatnya. Allah Ta'ala mengurangi jumlah sholat menjadi 45 waktu. Rasulullah pun turun kembali. Di langit ketujuh, Musa masih menunggu. Ketika Rasulullah mendekat Musa alaihissalam, Musa bertanya lagi, "Berapa jumlahnya sekarang?" Rasulullah menjawab, "Menjadi 45. Musa menggeleng cepat, bahkan hampir seperti seorang ayah yang tahu anaknya akan kesulitan. "Itu pun umatmu tidak akan mampu. Kembalilah lagi, mintalah keringanan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali naik. Permohonan berulang kali. Begitulah seterusnya. Naik, memohon, turun, menjelaskan pada Musa. Musa meminta kembali, naik lagi, sampai akhirnya jumlah salat itu berkurang sedikit demi sedikit. Dari 50 menjadi 40, dari 40 menjadi 30, dari 30 menjadi 20, kemudian menjadi 10, lalu menjadi 9, 8, 7, 6, hingga akhirnya menjadi 5 waktu. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Musa AS, percakapannya hampir selalu sama. "Musa, berapa jumlahnya sekarang?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sekian." "Musa, umatmu tidak akan mampu. Mintalah lagi keringanan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meski memiliki sifat sabar yang sempurna, mulai merasa segan. Bagaimana tidak? Beliau bolak-balik antara hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Musa berkali-kali. Dan setiap kali naik, beliau melihat cahaya keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali turun, beliau bertemu Musa yang mendesak dengan penuh cinta dan perhatian. Sebuah perjalanan spiritual yang tidak dialami oleh makhluk lain. Jumlah sholat menjadi 5 waktu. Ketika akhirnya perintah sholat menjadi hanya 5 waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali turun. Di langit ketujuh, Musa menyambut lagi. "Berapa jumlahnya sekarang?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 5 waktu dalam sehari semalam. Musa, dengan pengalaman seorang nabi yang mengurus umat yang keras kepala, masih menggeleng. "Mintalah keringanan lagi, umatmu tidak akan mampu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kali ini menggeleng pelan tapi tegas. Wajahnya penuh rasa hormat, namun hati beliau sudah bulat. Beliau berkata, "Aku telah malu kepada Tuhanku, cukuplah 5 ini." Musa menatap lama, lalu tersenyum. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa 5 waktu salat, tetapi pahala tetap 50. Karunia ini tidak diberikan kepada umat manapun sebelum umat Muhammad. Musa memahami dan mengangguk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan perjalanan turun, membawa perintah yang akan menjadi tiang agama Islam selamanya.
Makna yang dalam. Perdebatan penuh cinta antara Nabi Musa dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk kasih sayang Musa kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti pengalaman Musa AS sebagai nabi yang memimpin umat besar. Bukti kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat yang belum lahir. Bukti kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bukan karena dorongan Musa AS, mungkin umat Islam harus sholat lebih banyak. Jika bukan karena rasa malu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin jumlahnya akan lebih sedikit dari 5. Namun 5 waktu itu adalah ketetapan terbaik. Penyaksian rahasia-rahasia akhirat dalam perjalanan turun dari Mi'raj. Setelah perintah sholat ditetapkan menjadi 5 waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali melanjutkan perjalanan turun melalui lapisan-lapisan langit. Namun perjalanan turun ini bukan sekedar kembali pulang. Itu adalah pembukaan tabir besar yang selama ini tertutup bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada Rasulullah apa yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia dan tidak akan mampu ditanggung oleh siapapun kecuali beliau. Langit demi langit seolah berubah menjadi layar gigantik yang menampilkan hakikat kehidupan setelah kematian, tempat kembali setiap ruh. Melihat surga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati satu lapisan langit, mendadak suasananya berubah. Udara menjadi lembut, harum, dan seakan berisi cahaya yang tidak menyilaukan. Sebuah angin lembut lewat menyentuh wajah beliau. Setiap hembusannya membawa ketenangan yang membuat hati tidak ingin kembali ke dunia. Jibril berkata lirih, "Ini adalah sebagian dari surga, wahai Rasulullah." Sungai-sungai surga. Rasulullah melihat 4 sungai besar mengalir dari satu sumber. Tidak seperti sungai dunia yang berbatas pada tepi, sungai ini memancarkan cahaya yang memantul di udara seperti kristal hidup. 1. Sungai madu. Mengalir seperti emas cair, bening, harum, tanpa busuk, tanpa lebah, dan tidak lengket. Permukaannya memantulkan cahaya keemasan yang membuat mata tak bisa berpaling. 2. Sungai susu. Warnanya putih bersih seperti cahaya bulan penuh. Rasanya tidak berubah meski mengalir jutaan tahun. Setiap kali ombak kecil terbentuk, riacanya menebarkan aroma manis. 3. Sungai air jernih. Lebih jernih daripada kaca paling bening yang pernah dilihat manusia. Melihat ke dasarnya seperti melihat permata-permata yang tertata sempurna. 4. Sungai Khamar. Bukan arak dunia, tidak memabukkan, tidak membuat kehilangan akal, tapi justru menambah kejernihan hati. Airnya seperti mutiara cair dengan cahaya lembut seperti bintang-bintang kecil. Rasulullah menatap sungai-sungai itu dengan takjub. Tidak ada dunia yang dapat menggambarkan keindahannya. Istana-istana syurga. Beliau melihat bangunan-bangunan yang puncaknya menembus langit-langit syurga. Ada istana dari emas murni, perak putih berkilau, permata yakut merah yang memancarkan cahaya, dan Zuljannah hijau seperti hutan yang hidup. Beberapa istana memiliki kubah besar yang jika dilihat dari jauh, tampak seperti bulan raksasa yang bersinar. Di bagian lain, beliau melihat taman-taman hijau. Pohonnya tinggi, daunnya seperti permadani yang menyelimuti setiap ranting. Setiap kali angin surga bertiup, daun-daun itu melantunkan tasbih yang merdu seperti ribuan suara lembut bersamaan. Subhanallah, Subhanallah. Beliau juga mendengar kicau burung-burung surga bukan seperti burung dunia. Suara mereka seperti nyanyian malaikat yang lembut, dipenuhi ketenangan. Jibril berkata, "Ruh-ruh orang beriman akan tinggal di antara taman-taman ini, wahai Rasulullah."
hati beliau dipenuhi rasa syukur dan harapan bagi umatnya. Melihat neraka. Namun setelah pemandangan keindahan itu, suasana berubah. Angin yang tadi sejuk berubah menjadi sunyi. Udara seperti membeku. Jibril berhenti, menunduk, dan berkata, "Dan ini bagian dari apa yang Allah ingin perlihatkan kepadamu tentang neraka." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat penjaga neraka, Malik. Di depan sebuah gerbang besar yang tampak seperti gunung hitam terbuka, berdiri seorang malaikat yang seluruh tubuhnya dikelilingi cahaya merah gelap. Itulah Malik, penjaga jahanam. Wajahnya tegas, tidak ada senyum, tidak ada belas kasihan, tidak ada rasa lelah. Ia tidak pernah tersenyum sejak Allah menciptakannya, kecuali pada hari ketika Nabi Muhammad SAW lahir, menurut sebagian riwayat. Rasulullah SAW berkata dalam hati, "Seandainya wajah Malik berubah meskipun sedikit, manusia akan binasa ketakutan." Api neraka. Beliau melihat api yang gelap, bukan merah seperti api dunia. Gelap pekat seperti malam yang membakar, namun panasnya melampaui semua panas yang ada di dunia. Api itu hidup, bergerak, berteriak, seolah menunggu para pendosa. Manusia-manusia yang disiksa. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat beberapa jenis manusia yang disiksa dengan cara yang mengerikan. A. Pemakan riba. Mereka memiliki perut besar seperti rumah. Setiap kali mencoba berdiri, mereka terjatuh kembali. Mereka terdorong oleh angin dari neraka yang menghempaskan mereka seperti daun kering. Rasulullah menunduk, sedih melihat keadaan mereka. B. Pezina. Beliau melihat pezina lelaki dan perempuan digantung terbalik, kepala di bawah, kaki di atas. Wajah mereka hitam. Mereka berteriak meminta air. Namun air yang diberikan adalah cairan panas yang melelehkan wajah mereka. C. Pemakan harta anak yatim. Beliau melihat manusia yang tubuhnya terbakar dari dalam. Sinar api keluar dari mulut, mata, dan telinga mereka. Mereka memukul-mukul dada mereka sendiri, merintih, namun tidak ada yang mempedulikan. D. Orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sekelompok manusia ditarik dengan rantai besi panas. Rantai itu membelit leher mereka. Mereka diseret menuju lembah neraka yang sangat dalam. Teriakan mereka menggema di seluruh penjuru. Tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat semua itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa menahan air mata. Beliau berkata dalam hati, "Ya Allah, umatku, umatku." Tangis beliau bukan karena takut untuk dirinya. Beliau adalah manusia paling mulia yang diampuni dosanya. Tangis beliau adalah karena kasihan kepada umatnya, karena khawatir pada orang-orang beriman yang lemah, karena ingin menyelamatkan setiap manusia. Jibril menenangkan beliau, "Wahai Muhammad, Allah tidak akan mengazab orang yang mengikuti jalanmu dan berpegang pada petunjukmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus air matanya, tetapi kesedihan itu tetap ada di dalam dada beliau sampai kembali ke bumi. Setelah perjalanan agung itu, setelah menembus langit demi langit, setelah bertemu para nabi, melihat surga dan neraka, dan menerima perintah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap untuk kembali ke bumi. Beliau berdiri di hadapan Jibril di salah satu lapisan langit, dan Jibril berkata dengan suara lembut yang mengandung penghormatan, "Inilah akhir perjalanan Mi'raj, wahai Rasulullah. Kini engkau kembali membawa amanah besar untuk umatmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangguk,
sementara hatinya penuh dengan hikmah dan rasa haru. Perjalanan itu terasa sekejap, namun penuh peristiwa yang melampaui batas akal manusia. 1. Turunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui langit-langit. Dalam perjalanan naik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan tiap lapisan langit sebagai pintu-pintu yang megah. Namun dalam perjalanan turun, langit-langit itu terasa lebih terang, seolah-olah setiap malaikat yang berjaga ingin memandang beliau lebih lama. Jika sebelumnya perjalanan naik penuh rasa takjub dan keagungan, perjalanan turun kini seperti dihiasi rasa perpisahan. Setiap kali beliau melewati satu lapisan langit, para malaikat memberi salam, mengiringi beliau dengan tasbih, dan memandang beliau dengan hormat dan cinta. Mereka tahu beliau adalah nabi terakhir, pemimpin para rasul, manusia yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Di langit pertama, malaikat-malaikat penjaga memandang dengan kagum. Di langit kedua, mereka menunduk penuh hormat. Di langit ketiga, 4, 5, 6, semuanya memberi salam untuk mengiringi perpisahan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata banyak. Beliau hanya membalas salam mereka dengan senyum lembut dan ucapan, "Waalaikumsalam warahmatullah." 2. Kembali ke Masjidil Aqsa. Tiba-tiba, seperti berpindah antara 2 detik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada kembali di Masjidil Aqsa. Masjid itu kini sunyi. Tidak ada para nabi yang tadi memenuhi saf-safnya. Tidak ada salam para rasul. Tidak ada cahaya luar biasa seperti ketika beliau memimpin mereka sholat. Kini Masjidil Aqsa seperti sedia kala. Gelap, tenang, dan hening di tengah gulita malam. Namun ada satu hal yang berbeda. Jejak spiritual para nabi itu masih terasa. Masjid itu seperti menyimpan gema-gema tasbih, doa, dan salam dari para rasul yang seakan baru saja berdiri di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepala sejenak, mengingat semua wajah mulia yang beliau temui. Adam, Idris, Yusuf, Isa, Musa, Harun, dan Ibrahim yang duduk di Al-Baitul Ma'mur. Beliau menghembuskan nafas perlahan, seakan meneguhkan diri bahwa perjalanan besar ini benar-benar nyata. 3. Buraq menunggu dengan tenang. Di luar masjid, Buraq telah berdiri sejak tadi. Kuda surga itu berdiri dengan sikap tenang, seolah tahu bahwa penunggang yang mulia telah menyelesaikan misi agungnya. Mata Buraq berkilau lembut seperti cahaya rembulan. Tubuhnya memancarkan cahaya halus yang tidak menyilaukan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat, Buraq menundukkan kepalanya sebagai bentuk penghormatan. Tidak ada kegelisahan, tidak ada rasa lelah. Seakan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis lalu ke Sidratul Muntaha hanyalah jarak kecil dibandingkan kebesarannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap sisi kepalanya dengan lembut. 4. Perjalanan kembali ke Mekah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki Buraq, hewan surga itu bergerak tanpa menunggu isyarat. Begitu langkah pertamanya diambil, langit terbelah, udara bergetar, waktu seolah berhenti. Kecepatan Buraq bukan sekedar cepat. Dalam hadis dikatakan, setiap langkahnya sejauh pandangan mata. Namun pada saat pulang, kecepatannya lebih dahsyat lagi. Hanya Allah yang tahu bagaimana mekanismenya. Pemandangan bumi dan langit seperti melebur menjadi garis-garis cahaya. Gunung, gurun, lautan, semuanya seperti lewat dalam sekejap pandang. Dalam perjalanan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya diam. Beliau merenungkan perintah sholat, mengingat rahasia-rahasia yang diperlihatkan, mendoakan umatnya berkali-kali,
dan memikirkan bagaimana menjelaskan semua ini kepada manusia yang tidak pernah menyaksikan apa-apa. 5. Tiba di Mekah, malam masih gelap. Dalam sekejap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kembali di tanah Mekah. Beliau turun dari buruk di area sekitar Masjidil Haram. Tempat yang beliau tinggalkan sebelumnya masih sama. Malam masih gelap, angin malam masih berhembus pelan. Orang-orang masih tidur pulas, dan tidak ada satupun yang menyadari bahwa perjalanan terbesar dalam sejarah baru saja terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sejenak, menatap Ka'bah dari kejauhan. Beliau berkata dalam hati, "Besok pagi, aku harus menyampaikan ini kepada umatku." Beliau tahu akan ada yang beriman, akan ada yang menolak, akan ada yang mengejek dan menertawakan, akan ada yang ragu, dan akan ada yang hatinya disinari oleh Allah sehingga membenarkan tanpa ragu. Namun beliau tetap melangkah pulang dengan tenang, karena beliau adalah utusan Allah, dan apapun amanahnya akan beliau sampaikan. Ejekan, tawa, dan cemoohan, versi panjang dan dikembangkan. Keesokan paginya, ketika fajar mulai menyapu langit Mekah dengan cahaya tipis warna keemasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari tempat tidurnya. Malam yang baru saja berlalu adalah malam terbesar dalam hidup beliau, malam yang tidak pernah terjadi sebelumnya kepada siapapun dari umat manusia. Namun beliau mengetahui bahwa kabar ini akan membawa gelombang besar, tidak hanya keimanan, tetapi juga penolakan. Beliau keluar rumah, berjalan melewati jalan-jalan kecil di Mekah. Beberapa orang Quraisy duduk di sudut-sudut kota. Sebagian lagi bersandar di dinding rumah mereka. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa manusia yang mereka lihat ini baru saja naik menembus 7 langit. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menceritakan perjalanan Isra dan Mi'raj kepada orang-orang di sekitar Ka'bah, suasana tiba-tiba berubah. Kelompok-kelompok Quraisy mulai berkumpul. Rasa ingin tahu mereka tersulut. Awalnya mereka mendengarkan, namun setelah itu, tawa pun pecah. 1. Gelombang tawa dan ejekan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa beliau pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit dalam 1 malam, orang-orang Quraisy saling pandang. Bibir mereka mulai terangkat sinis. Lalu terdengar suara tawa pertama. Kemudian tawa yang lain menyusul. Hingga akhirnya, tawa itu menjadi gelombang besar yang menggema di halaman Ka'bah. Seorang bangsawan Quraisy berkata sambil memegang perutnya, "Wahai Muhammad, apa kau baru bangun tidur dan bermimpi aneh? Mekah ke Syam butuh sebulan, dan kau bilang kau pergi ke langit juga." Yang lain berkata sambil menepuk bahu rekannya, "Dengar itu, Muhammad pergi ke langit semalam saja." Ada yang sampai berlutut di tanah saking kerasnya tertawa. Ada yang menampar dahinya pura-pura terkejut. Mereka mencemooh. Ini lebih gila daripada semua yang pernah ia katakan sebelumnya. Ia bahkan mengaku bertemu para nabi. Siapa saksi-saksinya? Kalau benar, sebutkan ciri-ciri Masjidil Aqsa. Hayo, jelaskan. Mereka memprovokasi orang-orang lain. Kaum Quraisy segera menyebarkan kabar itu ke seluruh pasar dan jalanan. "Dengarkan, Muhammad kini mengaku pergi ke langit." Orang-orang yang tadinya tidak peduli mulai menghampiri. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun sebagian besar datang hanya untuk mengejek. Sekelompok remaja Quraisy berteriak dari kejauhan, "Muhammad terbang ke langit. Apakah engkau punya sayap sekarang?" Yang lain menirukan suara burung dan bersorak-sorai, membuat suasana semakin ricuh. Abu Jahal dalang penghinaan. Di antara kerumunan itu, Abu Jahal muncul dengan senyum yang tampak puas.
Ia adalah orang pertama yang sudah mendengar cerita itu dari Rasulullah secara langsung. Namun ia menahan diri untuk tidak tertawa saat itu, karena ia memiliki rencana. Kini di hadapan orang-orang Quraisy, ia berkata dengan nada mengejek, namun seolah serius. "Wahai kaum Quraisy, kalian harus berkumpul. Muhammad membawa cerita yang belum pernah kalian dengar seumur hidup. Ia mengaku pergi ke Baitul Maqdis, lalu ke langit. Kalian harus dengarkan sendiri agar kalian percaya bahwa ia benar-benar telah kehilangan akal." Orang-orang Quraisy semakin ramai berdatangan. Abu Jahal tersenyum kejam melihat kerumunan itu. Baginya, ini adalah kesempatan emas untuk menjatuhkan Rasulullah di depan umum. Orang-orang Quraisy beradu argumentasi. Ada yang mengerutkan dahi dan berkata, "Tidak mungkin, kafilah kami butuh sebulan ke Syam." Yang lain berkata, Tapi Muhammad tidak pernah berbohong. Bahkan sebelum mengaku nabi, kita menyebutnya Al-Amin. Namun mereka yang sedikit ragu segera dibungkam oleh yang lain. Justru karena ia dulu jujur, kini ia semakin gila. Ia mengaku naik ke langit. Mereka berdesak-desakan, mendorong satu sama lain hanya untuk mendengarkan Rasulullah SAW lebih dekat. Bukan untuk beriman, tetapi untuk menertawakan. Mereka menguji beliau dengan pertanyaan. Seorang bangsawan Quraisy berkata, "Kalau kau benar pergi ke Baitul Maqdis, gambarkan kepada kami seperti apa keadaannya." Mereka saling berbisik licik. Ini kesempatan kita. Muhammad tidak pernah pergi ke sana. Ayo, lihat bagaimana ia mengarang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong nabinya. Saat mereka bertanya, Allah memperlihatkan Masjidil Aqsa di hadapan Rasulullah SAW, sehingga beliau dapat menggambarkan seluruh bentuknya dengan detail dan tepat. Saat Nabi menjawab satu persatu dengan benar, wajah kaum Quraisy berubah pucat. Tetapi alih-alih beriman, mereka justru berkata, "Ah, mungkin kau dengar dari para pedagang. Kebetulan saja perkataanmu cocok." Tawa yang berubah menjadi kemarahan. Setelah mereka selesai mengejek, suasana mulai berubah. Tawa pelan-pelan memudar, digantikan oleh kemarahan, ketakutan, dan kebencian. Mengapa? Karena mereka sadar, jika kabar ini menyebar, mereka tidak memiliki argumen lagi untuk meremehkan kenabian Muhammad SAW. Mereka takut dakwah beliau semakin kuat. Mereka takut pengaruh mereka di Mekah terancam. Maka ejekan berubah menjadi ancaman. Jangan ikuti Muhammad. Ia membawa agama yang memecah belah. Jika kalian mengikuti Muhammad, kalian akan meninggalkan agama nenek moyang. Ia berbahaya. Beberapa orang yang sebelumnya hampir masuk Islam tiba-tiba mundur. Mereka berkata, "Kalau ini ajaran Muhammad, kami tidak bisa menerimanya." Bahkan ada sahabat yang imannya goyah sebelum Rasulullah SAW menguatkan mereka kembali.